Baik, kalau gitu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini, yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya domisili di Blitar, Kabupaten Blitar ya, di Kanigoro tepatnya. Saya adalah salah satu tim trainer dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Cuman kebetulan saya domisili ada di Kanigoro. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Nah, seperti inilah tampilannya untuk aplikasi koperasi syariah. Nah, jadi kebetulan kemarin saya dapat kontak dari Bapak Kusno yang kala itu bertanya tentang aplikasi koperasi simpan pinjam syariah ya untuk BTM. Nah, ini kebetulan sudah kami share di sini seperti inilah bentuk aplikasinya dan untuk harga kemarin juga sudah saya kirimkan penawarannya ke Pak Kusno mungkin juga sudah di share ke Bapak Ibu mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk aplikasinya itu ada beberapa varian paket harga tergantung dari spek yang diinginkan. Dari mulai 1,5 terus di atasnya ada yang harga 5 juta, ada 7,8, ada yang 10, 15 sampai 20. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang versi standar untuk koperasi-koperasi yang mungkin masih minim budgetnya mungkin bisa menggunakan sementara yang versi 1,5 yaitu untuk lisensi satu komputer saja. Jadi hanya bisa diinstal di satu perangkat PC saja. Nah, nanti ketika sudah dirasa sudah memang dibutuhkan untuk upgrade ke lisensi beberapa komputer, maka nanti bisa upgrade tinggal menambah selisih kekurangan dari biaya yang pembelian awalnya. Seperti itu. Jadi seperti ini bentuk aplikasinya. Eh, saya perkenalkan dulu beberapa fitur dasarnya. Di sini ada beberapa fitur yang kami tandai dengan map warna hijau, merah, dan kuning. Ini untuk fitur transaksi dasarnya. Yang hijau ini untuk menginput data simpanan, baik simpanan pokok, wajib, simpanan wadiah ataupun mudharabah. Nah, semuanya di sini. Nah, nanti setelah itu baru yang di map merah. Nah, ini ada map merah, kami tanda dengan map merah ini adalah fitur untuk menginput data pembiayaan. Nah, data pembiayaan di sini kita contohkan di sini ada apa saja untuk akadnya yang bisa dijalankan. Nah, ini ada piutang, murabahah, ijaroh, istisna, mudorobah, musyarakah, qardul hasan, dan kontrahen. Nah, seperti ini. Jadi seperti inilah fiturnya. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk
bagaimana cara menginput data simpanan? Nah, langkah awal, nah ini yang kita gunakan adalah aplikasi milik BTM Surya Utama Salatiga Jawa Tengah. Di sini. Nah, bagaimana cara menginput data simpanan? Caranya ke map warna hijau, klik daftar anggota simpanan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini klik tambah. Lalu di sini silahkan diketikkan namanya, semisal namanya Mansur. Nah, tempat tanggal lahir Malang 12.01.1987 misalkan. Nah, alamat Jalan Kenari nomor 47. Contoh. Kode pos, terus nomor telepon, kecamatan, semisal Kecamatan Sengkaling, semisal Malang. Nomor KTP, laki-laki, menikah, lalu di sini baru dipilih untuk jenis rekening simpanannya. Nah, semisal simpanan rekening simpanan pokok atau simpanan wajib, maka di sini langsung diklik. Nah, maka di sini otomatis akan membentuklah rekening simpanan. Nomor rekeningnya otomatis akan terbentuk. Lalu klik simpan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, semisal ada satu lagi anggota untuk membuat rekening simpanan sukarela, semisal. Simpanan sukarela ini bentuknya rekening wadiah ataupun mudharabah dari Pak Mansur ini bisa langsung buat rekening sukarela. Nah, maka di sini bisa digunakan mungkin dengan wadiah umum kita contohkan langsung kita klik simpan. Oke. Nah, oke, selanjutnya data sudah tersimpan, kita langsung ke menu transaksinya untuk menginput data setorannya. Caranya klik tambah, lalu di sini cari datanya untuk simpanan pokoknya, semisal simpanan pokoknya 1 juta misalkan, cari kode rekening 175. Nah, ini dia, enter 1 juta, lalu klik simpan. Klik tambah lagi untuk setoran tabungan wadiahnya. Nah, di sini 171 setoran semisal 4.500.000 kita klik simpan. Nah, otomatis di sini akan muncul dua transaksi atas nama Pak Mansur. Yang pertama adalah setoran untuk simpanan pokok wajib, lalu yang satu setoran untuk simpanan wadiah umum. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita exit, kita lanjut ke proses tabungan harian untuk memproses data yang sudah kita input. Oke, selanjutnya kita ke register tabungan. Nah, register tabungan ini untuk menampilkan data tabungan atas nama anggota semuanya yang sudah terinput di dalam aplikasi. Nah, di sini kalau 10 ini untuk kode simpanan wadiah umumnya, maka akan muncul satu rekening saja yang atas nama Pak Mansur yang jenis simpanan wadiah umum. Nah, ini nanti kalau sudah ada banyak puluhan, ratusan atau mungkin ribuan semuanya akan muncul di sini.
Nah, kalau untuk yang simpanan pokok itu kodenya 0 di sini, maka di sini akan muncul nominalnya 1 juta. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek. Nah, ini adalah nomor NIK-nya. Nah, ini kita bisa cek datanya di sini dengan preview tabungan anggota. Nah, seperti ini. Jadi mau melihat data anggota itu sudah memiliki tabungan berapa totalnya di sini muncul atas nama Pak Mansur. Yang pertama simpanan pokok 1 juta, lalu yang kedua simpanan wadiah 4.100. Yang sehingganya nanti ketika anggota tersebut mengundurkan diri keanggotaan, maka nanti ketika anggota tersebut masih memiliki tanggungan pembiayaan yang masih perlu dilunasi, maka bisa dicek tuh di sini berapa tabungannya total keseluruhan ketika dikurangi atau dipotong untuk pelunasan pembiayaan masih sisa atau minus. Nah, seperti itu nanti bisa dilihat di sini. Maka totalnya ada 5.500.000 simpanannya. Terdiri dari simpanan pokok 1 juta dan simpanan wadiah 4.500.000. Seperti itu. Oke, selanjutnya klik selesai. Nah, untuk berikutnya kita bisa masuk ke sesi berikutnya adalah proses penginputan data pembiayaan. Langkah awal adalah kita ke arah ke map merah sini, langsung kita pilih daftar anggota pinjaman. Nah, selanjutnya di sini kita klik tambah. Nah, kita contohkan biar nggak menginput datanya satu persatu, kita ambil data dari tabungan tadi, Bapak Mansur. Nah, sesuai dengan KTP, selanjutnya di sini kita contohkan, kita misalkan menggunakan akad piutang murabahah. Nah, seperti ini 03 untuk kelompoknya adalah jual beli. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah itu exit, kita masuk ke step berikutnya adalah daftar akad. Kita tentukan berapa pembiayaan yang diajukan dan yang dicairkan. Semisal untuk pembelian elektronik berupa handphone misal. Handphonenya semisal harga 3 juta, lalu margin yang diterapkan adalah atau yang diminta oleh lembaga itu semisal nilainya mungkin 600.000 misal. Jadi kalau jual beli maka kita tentukan dulu berapa pokoknya dan kita minta keuntungan berapa. Nah, semisal kita jual ke anggota itu senilai 3.600.000 maka 600 ini masuk kategori marginnya. Nah, seperti ini. Lalu di sini adalah pinjaman yang ke satu, sedangkan yang di sini adalah semisal untuk 12 kali angsuran bulanan. Nah, langsung diklik bulanan, maka di sini akan muncul wajib pokok 250 dan wajib marginnya adalah 50. Sehingganya di sini akan muncul total angsuran yang harus dibayar setiap bulannya adalah nilainya 300.000. Setelah itu klik simpan. Oke, klik simpan kembali. Nah, selanjutnya bagaimana cara menampilkan kartu angsurannya? Apakah bisa kita lihat? Bisa kita tampilkan. Nah, kartu angsurannya seperti ini. Jadi nanti kartu angsurannya itu harus kita print dan kita berikan kepada anggota sebagai acuan dan nanti ketika anggota tersebut mau melakukan pembayaran
ini harus dibawa ke kantor dan di stempel atau ditandatangani oleh petugas koperasinya. Seperti itu. Jadi di sini ada pokok plus jasad plus total jumlah yang harus dibayar. Jadi nanti ketika bayar pertama tanggal berapa di sini ditulis tanggalnya, otomatis nanti akan tahu sisanya masih sekian 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 sampai akhirnya lunas. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah daftar akad, maka berikutnya adalah transaksi pencairan. Nah, transaksi pencairan di sini nomor 3, caranya klik tambah. Di sini sandi transaksi pilih piutang pencairan piutang murabahah. Maka di sini muncul satu nama Pak Mansur nominalnya 3 juta plus marginnya 600.000. Nah, administrasinya ada atau tidak? Misalkan ada, silahkan dimasukkan nominalnya. Kalau tidak ada, berarti silahkan abaikan atau dikosongkan. Untuk materai, misalkan ada, masukkan. Kalau tidak ada, abaikan. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, data sudah tersimpan. Oke, seperti itulah cara proses penginputan data simpanan dan pembiayaan. Nah, selanjutnya ketika sudah dilakukan pencairan, bagaimana caranya melakukan transaksi pembayaran angsurannya di dalam aplikasi ketika nanti 1 bulan kemudian saatnya melakukan pembayaran angsuran. Nah, kita anggaplah seolah-olah 1 bulan kemudian saatnya bayar angsuran. Maka di map merah ya, jangan diklik tapi langsung dipilih mana transaksi angsuran. Nah, seperti ini tampilannya. Caranya klik tambah. Nah, muncul satu nama, selesai. Lalu di sini pilih angsuran pokok. Angka 1 ini kita klik, maka di sini otomatis akan muncul nominalnya. Angka 1 ini adalah untuk mengatakan bahwa angsuran yang dibayarkan senilai 300.000 ini adalah untuk 1 kali angsuran. Jadi semisal nanti bulan depan itu adalah pembayaran yang didobel, nah maka nanti di sini bisa diganti dengan angka 2. Nah, otomatis di sini akan mengakumulasikan 300 kali 2 sama dengan 600. Biasanya apabila yang bulan ini ada menunggak, lalu bulan berikutnya biasanya dia bayar double, maka di sini langsung klik 2. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, jadi nominal 3 juta ketika di sini dibayar 500.000 di sini maka sisanya masih di sini 2.500.000 dan saldo marginnya masih tersisa 500.000 seperti itu. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya transaksi yang sudah kita input dari awal tadi, simpanan dan pinjaman yang pembiayaan itu sudah otomatis akan terintegrasi di laporan neraca, laba rugi dan lain sebagainya. Nah, kita tunjukkan. Di sini ada namanya laporan keuangan. Ini neraca saldo. Nah, seperti ini. Jadi otomatis di sini ada simpanan wadiah senilai 4.500.000 atas nama Pak Mansur tadi. Markup murabahah 500, sisanya tadi. Terus di sini ada simpanan pokok 1 juta, ada pendapatan dari pembayaran angsuran yang kita tes tadi 100.000, ada pendapatan administrasi 50.000. Nah, semuanya sudah otomatis masuk. Jadi kemudahannya ketika kita menginput data itu secara otomatis real time pada saat itu juga langsung terintegrasi ke laporan neraca, laba rugi, buku besar dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak sudah tidak pusing-pusing lagi untuk membuat laporan keuangannya. Karena apa? Setiap saat
langsung bisa ditampilkan dan langsung bisa dilihat hasilnya. Seperti itu. Nah, oke, seperti itulah untuk perkenalannya dari awal hingga akhir. Mungkin ada tentang pemaparan saya yang masih kurang jelas atau mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan. Monggo saya persilahkan Bapak, Ibu, terkait aplikasi Auliasoft untuk kebutuhan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah untuk BTM. Monggo, silahkan. Mohon maaf, saya boleh bertanya. Halo? Halo, nggih, monggo Bapak. Ya, di proses apa itu laporan tadi memang tidak ada apa ya, istilahnya perhitungan SHU, sisa hasil usaha. Nah, untuk SHU itu otomatis nanti akan muncul, Pak. Nah, SHU itu adalah masuknya bukan ini, tapi di laba rugi. Oh, ya. Nah, nah, di sini sudah ada namanya laba rugi. Nah, laba rugi itu di sini, Pak. Nah, ini. Nah, kalau mau melihat yang namanya SHU berjalan itu di laporan neraca dia muncul di sini. Nah, ini SHU bulan berjalan muncul 150.000 pendapatan dari pembayaran angsuran tadi karena ada margin 100.000 dan ada pendapatan administrasi 50.000. Maka di sini otomatis akan muncul di SHU bulan berjalan. Nah, ini nanti otomatis akan terakumulasi terus dari setiap bulan berjalannya. Jadi, yang namanya SHU itu seiring berjalannya waktu bulan berjalan itu akan dikurangi dengan beban biaya. Jadi, nanti di sini akan berubah ketika ada biaya yang dikeluarkan. Ketika lebih besar biaya yang dikeluarkan, maka otomatis SHU-nya akan minus gitu, Pak. Tapi kalau biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada pendapatan, maka di sini akan muncul plus seperti ini. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita bisa mengetahui, katakanlah itu berkaitan dengan akhir tahun, ya, mau berakhir begitu, untuk mengetahui pembagian SHU pada setiap anggota, apakah ada di aplikasi ini? Ada, Pak. Jadi nanti di sini otomatis sudah kita buatkan di ketentuan proses. Nah, ini nisbah untuk simpanan anggota berapa persen. Nah, terus nanti untuk saham penyertaan kalau memang ada berapa persen untuk partisipasi anggota, cadangan risiko, pendidikan, cadangan modal. Jadi untuk SHU anggota setiap akhir tahun itu berdasarkan ADART di akte nota koperasi. Tinggal nanti kita masukkan di sini simpanan anggota berapa persen nanti otomatis akan membagi ke masing-masing anggota sesuai dengan saldo simpanan pokok wajibnya. Seperti itu. Monggo dilanjut. Monggo Silahkan Bapak lagi. Ibu, minta Bapak Ibu ini, silakan mau bertanya. Monggo silahkan. Nah, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Oh Untuk iya, silahkan. pembelian pembelian apa itu aplikasi ini, apakah ada masa kedaluarsanya?
Untuk aplikasinya itu unlimited, Pak. Cuman Unlimited. untuk Unlimited ini. apa namanya free support online itu 1 tahun setengah. Jadi nanti setelah pembelian akan kita dampingi selama 1 tahun setengah itu free, tidak ada biaya lagi. Nah, waktu itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menguasai aplikasi ini. Jadi nanti 1 tahun setengah itu setelah selesai masa free supportnya itu aplikasi kita serahkan sepenuhnya ke lembaga untuk dipergunakan secara mandiri. Nah, namun apabila nanti dari pihak lembaga masih butuh pendampingan karena mungkin masih penguasaannya masih belum bisa maksimal, kalau masih membutuhkan pendampingan itu ada biayanya yaitu 100.000 per bulan. Jadi nanti walaupun dalam 1 bulan itu ada kendala sampai 5, 10 atau mungkin 50 kali juga tetap bayarnya hanya 100.000 itu. Tapi kalau Bapak memang sudah mahir, kayaknya kami sudah bisa Pak untuk penguasaan aplikasi ini. Nah, monggo silakan dipergunakan secara mandiri. Jadi bahasa garansi itu setelah selesai masa garansi free supportnya, aplikasi kita serahkan sepenuhnya untuk dikelola secara mandiri. Seperti itu, Bapak. Hmm. Dalam aplikasi ini ada panduan online itu apa termasuk dalam hal ini adalah buku manual booknya di situ. Untuk manual booknya ada, atau mungkin Bapak membutuhkan panduan yang berupa tutorial video juga ada. Itu free ya dalam arti itu ya. Ya, Ini free. Yang baik yang dimaksud kita di sini untuk pendampingan itu karena yang tidak bisa kita pungkiri adalah ketika nanti setelah 1 tahun setengah mungkin seperti lembaganya Bapak mungkin ada pergantian operasional yang pengoperasian sistemnya itu mungkin ada pergantian yang sehingganya pegawai baru gitu sih misal. Jadi kan masih belum begitu menguasai dan Bapak juga mungkin belum begitu mahir untuk mengajarinya. Nah, bisa jadi itu butuh pendampingan lanjutan dari kami. Nah, setelah 1 tahun setengah itu ada dikenakan biaya maintenance lah bahasanya Pak. Itu 100.000 per bulan gitu. di chat itu ada beberapa yang bertanya, tapi saya kira tadi sudah dijelaskan ya mengenai Ya. apa itu laporan online real time. Nah, tadi kan juga sudah kita lihat kan, kita Ya, barusan menginput data, kita juga langsung bisa melihat laporan keuangannya ya, gitu. ya, saya kira sudah dijelaskan tadi. Nah, tentang yang kaitannya kita bahas di grup tadi, yang terkait dengan PC atau komputer, itu memang kami sarankan untuk beli sendiri, Bapak. Karena apa? Yang namanya komputer itu kan terkadang eh, di tengah perjalanan apabila ada kendala kan, kalau klaim garansinya kan lebih dekat kalau beli sendiri. Nah, kalau beli dari saya otomatis nanti kalau ada kendala kan harus pulang balik ke Blitar gitu. Nah, tapi kalau semisal Bapak mau pesan dari kami juga ya bisa aja sih. Nah, harganya memang segitu. Kalau memang dirasa kemahalan, monggo silahkan beli sendiri karena untuk komputer itu kalau rakit sendiri itu bisa lebih murah sih Pak gitu. Nah, tapi kalau memang beli jadi memang harganya kisaran segitu. Nah, kami menyediakan untuk aplikasinya gitu. Nah, yang paling penting kalau Bapak memutuskan menggunakan aplikasi itu harus ada yang ditunjuk. Salah satu di antara Bapak-bapak pengurus itu siapa yang siap jadi operatornya gitu.
Karena apa? Nanti supaya proses belajarnya itu lebih fokus gitu, Pak. Kalau tadi ada yang juga bertanya mengenai spek komputernya kira-kira yang Spek komputer itu kalau saran kami yang sedang itu Core i3 Core i3 cukup ya. cukup, RAM-nya minimal, minimal RAM-nya 4 GB. Ya. Nah, untuk harddisknya itu 320 lah minimal harddisknya cukup. Nah, kalau bisa kami sarankan untuk komputer itu menggunakan dua memori ya, SSD dan harddisk kalau memang mau lebih cepat. Hmm. Nah, kalau untuk penyimpanan itu tetap menggunakan harddisk, tapi kalau untuk SSD itu dipergunakan untuk OS Windows-nya aja. Jadi SSD itu bisa aja menggunakan SSD yang kecil aja yang 120, tapi dia fungsinya hanya untuk Kasih. operasional Windows. Tapi kalau untuk penyimpanan data tetap di hard disk. Jadi nanti apa komputernya itu nggak lemot, Pak, gitu. Ya, tapi kalau mau SSD itu sekaligus untuk penyimpanan data, ya Hmm. bisa saja sih, tapi harus yang agak besar, semisal yang 250 atau yang 320. Cuman kendalanya kalau SSD itu Pak, kalau sudah bahasanya rusak, itu sudah nggak bisa lagi diselamatkan datanya Pak. Hmm. Tapi kalau hard disk itu masih bisa diotak-atik gitu, dibawa ke teknis itu masih bisa diambil, masih bisa direcovery data yang rusak dan sebagainya di dalam hard disk itu masih bisa. Tapi kalau SSD ketika bahasanya rusak, sudah nggak bisa lagi diambil datanya seperti itu. Jadi dalam hal ini memang diinstal di PC ya, bukan laptop ya. Laptop boleh, PC boleh. Ya, Boleh. yang penting speknya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk Windows-nya itu yang lebih bagus, Windows yang terupdate lah, minimal ya Windows 10 gitu. Windows 7 bisa juga. Cuman kalau Windows 7 itu sekarang sudah nggak nggak disupport lagi ya dari sononya. Ya. Jadi sudah rawan dengan virus ya, gitu. Windows 7. Jadi minimal itu kalau bisa sih Windows-nya 10 atau Windows 11 gitu. Ya, monggo lanjut lagi. Ini yang Apakah sekiranya sudah cukup? Nanti bisa dilanjut di WA grup trial tadi. Apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh nanti share saja di WA grupnya. Nanti akan kita bantu jelaskan lagi. Nah, ini ada yang di chat. Ada apakah bisa langsung transfer ke rekening bank? Yang dimaksud seperti apa? Monggo dijelaskan langsung saja, Pak. Nggak usah dicat biar lebih jelas. nama Pak Kusnul. Monggo maksudnya yang seperti apa? Yang dimaksud transfer ke rekening bank tuh yang seperti apa? Monggo supaya lebih jelas. Biar kita lebih enak saling mengenal. Monggo langsung komunikasi mawon. Mungkin kalau saya sih bisa menjelaskan barangkali di aplikasi ini bisa kemudian mentransfer. Kalau transfer kan berarti harus ada duitnya kan gitu ya.
Ye. Mungkin seperti yang di bank-bank itu mungkin ya, jadi tabungan kita bisa transfer ke bank umum mungkin seperti itu mungkin ya yang dimaksud atau seperti apa? Ya, kira-kira begitu. Kalau misalnya apakah memungkinkan bahwa dari aplikasi shop ini bisa kemudian berhubungan dengan bank. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu. Nah, ini Pak, roadmap digitalisasi Koperasi Indonesia dari Auliasoft. Auliasoft adalah salah satu vendor aplikasi yang sudah dapat rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, jadi di sini ada, bisa dilihat ya Pak, untuk Oke, share screen-nya ya. bisa bisa. Oke, ya, ini dia contohnya seperti ini. Nah, untuk yang online ini Pak. Nah, yang ditanyakan tadi di sini. Hmm. Jadi ada namanya M-Banking. Jadi nanti ke aplikasi Aulia Saf ini bisa di-upgrade seperti halnya aplikasi bank. Memiliki M-Banking dan punya kartu ATM sendiri. Nah, seperti ini. Kartu ATM sendiri. Lalu juga bisa memiliki mesin ATM sendiri, Pak. Jadi bukan dari bank, tapi mesin ATM atas nama koperasi yang bisa dipajang di depan kantor koperasinya. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa langsung transfer ke bank umum juga bisa juga untuk transaksi PPOB ya, seperti token listrik, layanan PLN. Nah, ini terus BPJS Kesehatan, Dana, Link Aja, GoPay dan lain sebagainya gitu. Nah, ini semua itu ada di paket harga yang 15 juta, Pak. Nah, integrasi ke layanan transaksi digitalisasi online seperti layanan mobile, HP Android, mesin IDC, mesin ATM, pembayaran PPOB, transfer antar anggota, transfer antar kantor, dan transfer ke perbankan. Nih, Pak. Kalau kepengen itu paketnya harus paket yang 15 juta ya. Betul. Jadi di sini saya tunjukkan dulu di penawarannya di sini. Nah, ini dari yang mulai 1,5. Hmm. Nah, ini terus ada lagi 5 juta, di atasnya 7,5, 10, lalu di sini ada yang 12, terus di sinilah baru ada yang 15 juta. 15 juta ini nah sudah apa namanya bisa transfer ke bank umum gitu. Jadi juga sudah ada SMS bankingnya. SMS banking itu sudah masuk di dalamnya ini. Total 15.400. Online antar cabang, mobile transaksi kolektor, mobile transaksi Androidnya, dan transaksi HP antar anggota penabung. Jadi nanti anggota itu bisa transaksi sendiri melalui HP-nya, Pak. Gitu. Jadi bisa beli token sendiri, beli paket sendiri, paket data sendiri, dan juga ada peluang anggota itu bisa jualan PPOB di rumahnya atau bisa membuka agen seperti halnya Briling. Nah, nanti koperasi bisa itu meminjamkan apa namanya ini tadi, nah mesin IDC-nya. Hmm. Nah, mesin IDC-nya ini nanti ya seperti halnya BRI ke agen Briling itu kan masing-masing kan dipinjami mesin IDC. Nah, untuk transaksi yang sehingganya nanti agen itu bisa mendapatkan income dari jasanya ketika ada
orang yang transfer atau melakukan tarik tunai dan sebagainya dikenakan cas misal 2.000 atau 3.000 begitu. Jadi kalau sudah menggunakan yang versi online ini, koperasi sudah setara dengan bank seperti itu, Pak. Nah, ini kita terus ke bawah lagi. Ini komputer ataupun laptop bisa digunakan. Nah, seperti ini alur yang sudah menggunakan yang versi online banking itu. Jadi ada fasilitas IDC, ada fasilitas ATM gitu. Lalu di sini nah inilah ada di mobile-nya. Jadi nanti BTM itu nanti akan tampil orang download mobile bankingnya koperasi Bapak dan nanti masing-masing anggota itu bisa transaksi PPOB di dalamnya dan otomatis akan mengurangi saldo simpanannya di koperasi akan berkurang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan di sini. Ketika dia beli token listrik, misal 50.000, nah berapa 50.000, maka nanti otomatis juga berkurang. Seperti halnya M-bankingnya bank lah, Pak. Nggak ada Hmm. bedanya seperti itu. Ya, Mas. Nah, ini mesin IDC-nya perangkat untuk manfaat untuk koperasi, validitas mesin IDC. Peningkatan layanan cabang dan bergerak. Jadi untuk cek saldo, store tunai, tarik tunai, transfer, cicilan, PPOB, kayak PLN, pulsa, cicilan motor dan sebagainya. Terus media pembayaran merchant di toko-toko anggota koperasi. Jadi nanti anggota itu apabila ada yang memiliki toko dan mau kerjasama dengan koperasi itu nanti bisa dipinjami mesin IDC dan semua anggota ketika belanja di tokonya itu menggunakan sistem transaksi non tunai. Jadi bayarnya menggunakan saldo simpanan di koperasinya menggunakan kartu ATM langsung digesek di situ seperti itu. Nah, ini contoh kartu ATM-nya. Ya, kartu ATM dari beberapa mitra kita yang sudah menggunakan seperti ini. Jadi kartu ATM itu bukan dari eh, bank ya, Pak. Jadi nanti kartu ATM itu ya brandingnya dari koperasi kita sendiri gitu. Nah, ini contohnya tim koperasi yang datang melayani setor ataupun tarik tunai tabungan anggota yang di lapangan. Ya, seperti ini. Jadi nanti langsung terjun ke pasar-pasar ketika ada yang mau apa namanya setor simpanan atau penarikan. Nah, itu otomatis langsung bisa ditransaksikan menggunakan mesin IDC dan nanti nggak perlu lagi diinput di kantor. Otomatis data itu real time langsung masuk ke server di kantor. Otomatis seperti itu. Jadi nanti nggak perlu input dua kali lagi gitu. Yang sehingganya nanti petugas di kantor itu lebih ringan ya tentunya. Karena apa? Kalau yang di lapangan sudah langsung diselesaikan oleh tim marketing yang di lapangan. Nah, tinggal nanti ketika datang ke kantor, dicek di server kantor atas nama AO kolektor semisal si A. Nah, itu transaksinya pada hari ini setoran dapat sekian, penarikan totalnya sekian, yang sehingganya yang harus disetorkan nominal kasnya, uangnya ke petugas yang di kantor itu total sekian, seperti itu. Jadi nanti langsung terbaca semua masing-masing AO yang di lapangan itu datanya. Nah, seperti ini contoh untuk mobile bankingnya yang di dalamnya isinya seperti ini.
Jadi nanti ada apa namanya riwayat transaksi, Ya, terus history. ada PPOB-nya, terus di sini ada menu transfer, cicilan, ada donasi, terus ada QR code-nya gitu. Semuanya sudah lengkap. Kalau kita ambil misalnya aplikasi ini bisa di-install di 3 komputer, itu berarti berjaringan ya, atau artinya bisa ngeling ya antara Gimana tiga. maksudnya, Bapak? Yang dimaksud seperti apa? Dengan aplikasi ini kan ada paket misalnya install di 3 komputer misalnya. Mm-mm. Apakah itu bisa nyambung atau ngeling atau sendiri-sendiri kan gitu. Ya, bisa. Jadi nanti di sini paket harganya. Ya, kalau yang Bapak milih yang 1,5 Bukan ini hanya satu. untuk satu komputer saja. Nah, sedangkan yang untuk paket yang di atasnya 5 juta ini lisensinya untuk banyak komputer ya. Jadi nanti bisa apa diparalel ke beberapa komputer dalam satu kantor itu nanti menggunakan jaringan LAN. Jaringan kabel LAN itu tinggal apa diparalelkan di beberapa paling enam satu kantor itu saja dari gitu. Tapi kalau masih di apa yang paket 1,5, nah nanti kok ada kebutuhan pingin yang upgrade supaya bisa dikerjakan bersama-sama, misalkan datanya sudah mulai banyak, adminnya juga dari pengurus juga langsung bisa cross check datanya dari beda komputer. Nah, nanti tinggal di-upgrade saja ke versi yang paket yang 5 juta. Jadi hanya tinggal nambah selisihnya dari Hmm, 1,5 ke 5 juta itu selisihnya ada 3,5 juta seperti itu. Jadi nanti tidak beli lagi dari awal tapi tinggal nambah selisihnya saja. saya barangkali ngelinknya itu bisa online gitu. Ada nggak? Jadi Online gimana maksudnya, Bapak? modelnya begini, kalau di install di laptop satu di kantor, sementara laptop duanya di rumahnya pengurus begitu, lalu kalau ada jaringan internetnya tentu kan bisa ngelink barangkali begitu. Ya, ya, kalau Bapak mau online bisa, Pak. Paket yang versi online itu mulai 10, 11, 15 udah. Yang ke bawahnya ini versi offline Pak. Kalau nggak bisa kan seperti itu. Offline hanya local area connection saja. Pakai LAN misalnya. Ya, maka Bapak tinggal pilih Bapak mau online atau yang offline. Kami sudah siapkan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Kalau memang kebutuhannya untuk online ya bisa seperti ini. Pak Jori, Monggo. boleh tanya untuk aplikasi yang lain barangkali apa oleh Soft ini hanya menangani software di aplikasi di koperasi. Maksud saya begini ya, misalnya kita butuh aplikasi untuk pembukuan dan laporan di yayasan begitu, apakah ada ya? Untuk Yayasan seperti apa yang dimaksud, Bapak? Yayasan seperti yayasan pendidikan, sekolahan? ya, atau seperti ini kita punya panti misalnya, panti asuhan. Ada, Caranya, Pak. Jadi semua usaha yang berkaitan dengan pencatatan laporan akuntansi Auliasaf sudah support, Pak. Kami juga pernah menangani panti asuhan di Ponorogo. oh ya, Nah, itu beberapa tahun lalu ada kurang lebih 9 panti yang sudah menggunakan di Ponorogo. hmm. Terus untuk apa namanya yayasan sekolah dan sebagainya itu juga sudah banyak
yang menggunakan di Blitar di sini juga ada, terus yang di daerah Banten ada, di Jakarta ada, terus di Sumatera juga ada. Bahkan untuk laporan keuangan masjid kita juga ada. Oh ya. Karena biasanya kalau sudah bicara masalah kas masjid itu sangat-sangat sensitif, Pak. Jadi ini memang sekarang ini kan panti itu dituntut untuk membuat laporan kepada misalnya pajak ya, di kepada kantor pajak untuk laporan kaitannya dengan bahwa setiap panti harus punya NPWP ya, seperti itu. Sebentar saya bukakan dulu di sini sepertinya ada sudah. Nah, seperti ini Pak contohnya Pak. Ada daftar donatur, transaksi zakat, infak, lalu transaksi amil, transaksi keuangan, dan semuanya sudah ada di sini. Untuk laporan keuangannya sendiri itu bentuknya, nah seperti ini. Jadi ada kas dana zakat, kas dana infak sedekah, kas dana wakaf. Nah, semuanya kas dana non syariah, aset kelolaan peralatan zakat, piutang, qad hasan amil. Jadi untuk keuangan panti Hmm. itu kan ada aturan baku ya. Jadi seperti halnya eh, dana yang dipergunakan untuk operasional itu harus ada batasannya dan harus dialokasikan terlebih dahulu. Hmm. Tidak bisa asal comot saja yang sehingga nanti akan ya menghabiskan dana kas yang diperoleh oleh panti gitu biasanya. Nah, maka kalau menggunakan aplikasi itu harus dialokasikan. Jadi maksimal perolehan dana dari donatur yang dipergunakan untuk operasional panti atau operasional harian di panti itu maksimal 20% kalau nggak salah. Nah, selebihnya itu maka boleh ambil dana dari kas infak, kas zakat, tapi ambil itu selaku pengelola panti itu berhutang gitu ke kas dana itu. Nah, nanti baru di bulan depannya ketika sudah ada kelebihan baru dikembalikan. Seperti itu. Yang sehingganya nanti bisa tertib pembukuannya. Pengeluaran untuk operasional bulanan hari ini sekian, pengeluaran untuk dana yang ditasarufkan ke anak panti sekian dan donatur juga itu pendapatannya donatur zakat, infak atau yang lain itu semuanya akan tersusun rapi seperti ini. Terima kasih Bang Jai. Oke, monggo silahkan yang lain atau mungkin kalau memang sudah cukup. Ya, saya kira sudah cukup ini teman-teman ada tinggal 3 orang ini. Oke, oke. Baik, nanti semisal ada yang kurang jelas konfirmasi saja nanti di grup ya Bapak. Nanti insya Allah Oke, akan kita bantu jelaskan kembali sesuai dengan yang dibutuhkan seperti apa. Oke, dari awal hingga akhir mungkin dari penyampaian saya ada salah-salah kata atau mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati para Bapak dan Ibu. Saya atas nama pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Indonesia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.